Tengah dan Jawa Timur. Tradisi kesantrian di Betawi sungguh sangatlah unik, karena masyarakat Betawi umumnya tidak mengandalkan pesantren dengan asrama tinggal para santri dalam mendidik generasi penerusnya. Betawi memiliki tradisi mengaji yang sedemikian kuat terhadap para ulama di tempat tinggal yang berbeda-beda. Para santri pergi mengaji dan kemudian pulang kembali ke rumahnya begitu pengajian selesai. Mereka dapat berpindah-pindah guru ngaji menurut kecocokan masing-masing santri. Kondisi seperti ini berlangsung mulai tahun 1960-an. Biasanya, jika mereka ingin meneruskan pendidikannya setelah dirasa cukup memahami ilmu dasar, mereka akan melanjutkan ke Timur Tengah, terutama ke Mekah. Di tengah-tengah suasana penjajahan Belanda yang menjadikan kehidupan seluruh rakyat berada dalam kesulitan, terlahirlah seorang bayi pertama dari pasangan Muhammad Saleh Raidi dan Ibu Mini yang diberi nama Muhammad Syafi'i. Ia dilahirkan pada tanggal 31 Januari tahun 1931 Masehi, yang bertepatan dengan 12 Ramadan 1349 Hijriah, di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami kecil, sering sekali diajak kakeknya untuk mengaji dan membaca zikir di kediamannya Kiai Abdul Fatah, seorang ulama kelahiran Cidahu Tasikmalaya, yang membawa tarekat Idrisiyah ke Indonesia. Selain itu, beliau juga mengaji Al-Quran, serta dasar-dasar ilmu nahwu dan sorof kepada Pak Solihin, mulai dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1953 atau selama 5 tahun. Setelah selesai, kemudian beliau melanjutkan dengan belajar kepada Kiai Haji Saidan di Kemayoran. Kepadanya, Syafi'i belajar ilmu tajwid, ilmu nahwu, dan juga ilmu fikih. Selain belajar ilmu-ilmu agama, ia juga belajar ilmu silat kepadanya. Kiai Haji Saidan juga menyuruhnya untuk belajar kepada guru-guru yang lain, misalnya kepada Guru Yakub Saidi, Guru Khalid, Guru Abdul Majid Pekojan, dan lain-lain. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami seringkali dipanggil muallim oleh santri-santrinya. Dalam masa belajarnya, muallim juga belajar kepada Kiai Haji Mahmud Romli yang tinggal di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kepadanya, muallim menimba ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kitab fikih yang digunakan belajar ketika itu adalah kitab Bujairomi, sedangkan kitab tasawufnya adalah Ihya Ulumiddin. Biasanya, yang membaca kitab-kitab tersebut adalah Guru Mahmud sendiri. Lebih dari 6 tahun Syafi'i menimba ilmu darinya. Selain kepada Guru Mahmud, muallim juga berguru kepada Kiai Haji Yakub Saidi, yang bermukim di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kiai Haji Yakub adalah seorang alim lulusan Mekah. Kepada gurunya ini, Syafi'i mengaji banyak kitab yang dibacanya di hadapan Guru Yakub sampai hatam, terutama kitab-kitab dalam ilmu usuluddin dan mantik. Di antara kitab-kitab yang dihatamkan padanya adalah kitab Iduhul Mubham, Darwis Quaisini, dan lain-lain. Muallim Syafi'i Hazami juga berguru kepada Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiyah, yang masih tergolong kakeknya. Kurang lebih terhitung selama 5 tahun ia belajar kepadanya. Kitab-kitab yang dipelajarinya dari beliau adalah kitab Kafrawi, Mulhatul Irob, dan Asmawi. Kemudian, muallim Syafi'i juga belajar kepada Kiai Haji Muhtar Muhammad di Kebon Sirih, yang tidak lain adalah mertuanya sendiri, dan juga murid dari Guru Yakub. Di antara kitab yang dibaca oleh Syafi'i kepada beliau adalah kitab Kafrawi. Begitulah tradisi kesantrian masyarakat Betawi kala itu, selalu saja tak bosan berpindah untuk mengaji. Mulai dari guru satu ke guru lainnya, dari kiai satu ke kiai lainnya. Guru-guru lain yang berjasa dalam mendidiknya adalah Kiai Haji Muhammad Soleh Musyonif, Kiai Haji Zahruddin Utsman, Kiai Haji Muhammad Toha, bahkan Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Darinya, muallim banyak belajar ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan lain-lain. Selain itu terekam juga, bahwa beliau pernah mengaji kepada beberapa habib terkemuka di Betawi. Di antaranya yaitu, Habib Ali bin Husein Al-Atas Bungur, dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dengan Habib Ali Bungur,
Muallim mengaji sejak sekitar tahun 1958 sampai dengan gurunya ini diwafatkan pada tahun 1976. Banyak kitab-kitab yang dipelajarinya dari Habib Ali Bungur yang lahir di Huraidoh, Yaman. Syafi'i merupakan salah satu murid kesayangannya yang mendapatkan ijazah langsung darinya seminggu sebelum wafat. Setelah berlama-lama beliau mengenyam berbagai disiplin ilmu agama, akhirnya Muallim Syafi'i mulai membangun karirnya di tengah-tengah masyarakat. Muallim adalah termasuk salah satu sosok yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan agama. Tak heran jika beliau tercatat pernah menduduki jabatan Ketua Umum MUI di DKI Jakarta selama 2 periode. Beliau juga sering mengeluarkan fatwa ketika itu. Beliau juga dipercaya sebagai Rois Syuriah PBNU tahun 1994 sampai tahun 1999. Muallim Syafi'i Hazami merupakan ulama yang juga dinilai produktif dalam menulis, di mana karya-karya beliau diakui kualitasnya, bahkan sampai ke negeri tetangga. Beberapa karya beliau diantaranya yaitu Sulamul Ars fi Qiraati Waros. Risalah setebal 40 halaman ini berisi tentang kaidah-kaidah khusus pembacaan Al-Quran menurut Syekh Waros. Matmahur Ruba fi Makrifatir Riba. Di dalam risalah ini, beliau membahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan riba, seperti hukum riba, benda-benda yang ribawi, jenis-jenis riba, bank simpan pinjam, deposito, dan sebagainya. Selain itu, ada satu kitab yang diberi judul Taudihul Adillah, yang artinya penjelasan dalil-dalil. Kitab ini disebut-sebut sebagai masterpiece beliau, sebab sampai hari ini masih menjadi salah satu rujukan umat Islam untuk menjawab persoalan-persoalan fikih kontemporer. Kitab ini merupakan kompilasi dari tanya jawab beliau sebagai narasumber dengan para pendengar di Radio Cendrawasih. Kitab yang terdiri atas 7 jilid ini, selain dicetak di Indonesia juga pernah dicetak di Malaysia. Pada pagi hari Ahad tanggal 7 Mei tahun 2006, selepas Muallim mengajar di Masjid Nimatul Ittihad Pondok Pinang, beliau mengeluh sakit pada jantungnya. Akhirnya dalam perjalanan menuju RSPP Pertamina, beliau kembali berpulang ke pangkuan Allah dengan husnul khotimah. Banyak para muridnya yang terkejut mendengar berita tersebut. Tak hentinya mereka datang ke kediaman Muallim di daerah Kebayoran, untuk mensolati dan mendoakan kepergian beliau. Bahkan disebutkan sholat jenazah dilakukan tak putusnya mulai dari siang sampai malam hari. Sungguh ketika itu umat Islam, khususnya di Indonesia Betawi telah kehilangan putra terbaiknya. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau, semoga semangat menuntut ilmunya juga menular kepada kita semua. Al-Fatihah.